Pemirsa, berbagai tekanan terus berdatangan ke pihak Radio Republik Indonesia atau RRI. Tekanan berasal dari para anggota DPR Komisi 1, terutama dari partai-partai pengusung pasangan Prabowo Hatta. Hasil quick count atau hitung cepat RRI memenangkan pasangan Jokowi JK. Perjuangan para petugas RRI menembus pedalaman demi memantau dan melaporkan hasil pemilu patut diapresiasi. Mereka menebar 2.000 petugas untuk melaporkan pelaksanaan pencoblosan di seluruh provinsi. Hasil hitung cepat atau quick count RRI menunjukkan pasangan Jokowi JK meraih 52,51% suara. Sementara pasangan Prabowo Hatta meraih 47,49% suara. Pengumuman hasil quick count ini membuat RRI mendapat tekanan, terutama dari partai-partai pendukung Prabowo Hatta Rajasa. Hasil quick count RRI sama dengan 7 lembaga survei terkemuka lainnya yang seluruhnya memenangkan pasangan Jokowi JK. Saat pemilu legislatif lalu, RRI juga membuat quick count dan akurasi hasil quick count sangat dekat dengan hasil hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Akurasi data dan kerja quick count saat pemilu legislatif lalu tidak mendapat protes dari siapapun. Kalau sampai RRI yang menyuarakan kebenaran dipermasalahkan, saya kira ini sesuatu hal yang aneh. Padahal hak mendapatkan informasi ada undang-undangnya. Seluruh masyarakat juga punya hak yang sama. Nah, sekarang ini kan rujukan masyarakat kan bebas, mau ke Metro, mau ke TV One, mau ke RCTI, ke RCTV. Boleh dong kalau RRI juga sama. TVRI juga sama, itu pakai uang rakyat toh. Akibat tekanan politik kepada RRI, simpati dari pengguna internet atau netizen terus berdatangan. Mereka menolak intervensi politik kepada RRI, terutama intervensi yang datang dari kelompok atau partai pendukung Prabowo Hatta Rajasa dan Kementerian Kominfo. Tim Liputan, Metro TV. Direktur Utama RRI Niken Widyastuti membantah mendapat tekanan atau intervensi dari DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait penyelenggaraan hitung cepat hasil pemilu presiden yang dilakukan oleh RRI 9 Juli lalu. Niken juga mengaku sengaja menutup sementara akun jejaring sosial Twitter milik RRI dengan alasan untuk mendinginkan suasana. Benar-benar tidak ada tekanan apapun, jadi begini ya, sekarang ini kita konsentrasi menunggu tanggal 22. Itu hasil yang pasti adalah real count KPU. Tempatkan quick count itu hanya sebagai quick count. Karena sama sekali tidak bertujuan apapun. Tidak ada tujuan dukung-mendukung, tidak ada tujuan apapun. Yang jelas kami tidak punya kepentingan apapun selain hanya memberikan informasi. Itu saja. Pemirsa, tim pemenangan Jokowi JK masih terus melakukan real count hasil Pilpres yang dihimpun dari seluruh TPS. Bagaimana data terkini? Kita akan bergabung dengan Marvin Sulistyo langsung dari kantor DPP Partai Nasdem. Marvin, sejauh mana data yang terakhir berhasil dikumpulkan untuk real count di DPP Partai Nasdem untuk pasangan Jokowi JK? Wahyu, kali ini untuk data yang didapatkan dari tim pemenangan Jokowi JK yang dipimpin langsung oleh tim pemenangan Jokowi JK, yakni Jarod Saiful Hidayat dan juga Enggar Tias Tolukita, yang mana ini baru saja selesai di sini. Dan untuk data yang dihimpun langsung ini, data dapat langsung dari sejumlah TPS di nasional, yang mana dikumpulkan dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan juga provinsi. Dan seperti contohnya yang tadi diberitahukan melalui konferensi pers, seperti di provinsi di Bali, mendapatkan sejumlah 71,36% untuk pasangan Jokowi JK. Kemudian seperti di provinsi DI Yogyakarta, Jokowi JK
juga memperoleh 55,86%. Dan secara keseluruhan di sini Wahyu, pasangan Jokowi JK menurut hasil real count yang dilakukan oleh tim mendapatkan 53,46% dan untuk pasangan Prabowo Hatta mendapatkan 46,54% dengan rekap data yang masuk sebanyak 92% lebih. Yang nantinya untuk data ini tidak akan digunakan sebagai data mutlak pada tanggal 22 mendatang karena untuk data yang resminya akan digunakan langsung dari KPU pusat. Dan untuk data kali ini memang tidak dimaksudkan untuk sebagai melangkahi dari jobdesk dari KPU sendiri, namun untuk data yang masuk ini akan digunakan sebagai pembanding, terutama untuk mengantisipasi adanya beberapa dugaan-dugaan kecurangan ataupun human error yang sempat terjadi. Dan di sini berbicara mengenai human error yang sempat terjadi, Wahyu, memang kita mengetahui untuk beberapa hari yang lalu di KPUD Tangerang diperoleh beberapa penggelembungan suara dengan dilansir jika ini merupakan dugaan human error di mana seperti angka 0, angka 3 yang mana bisa menggelembung menjadi angka 8, sehingga angka yang didapatkan ini jumlahnya melebihi dari jumlah data jumlah orang yang ada di TPS tersebut. Tentunya di sini tim pemenangan juga akan mengantisipasi adanya gugatan terlebih jika memang nantinya hasil data pembanding yang didapatkan ini berbeda dengan hasil yang didapatkan pada pengumuman KPU tanggal 22 Juli mendatang. Demikian Wahyu. Ya, Marvin Sulistyo melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Nasdem.